Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka acara ini. Yang terhormat Ketua STB Ayapari Aba Bandung beserta para jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ferry Fauzi Hermawan, narasumber kita pada hari ini, para fasilitator dan juga para peserta pelatihan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat berkumpul dalam acara Tribal sesi kelima pada hari ini yang bertajuk Penelitian Daring Penulisan Latar Belakang Masalah Penelitian. Perkenalkan, saya Agnes yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan oleh Ketua STB Ayapari Aba Bandung. Kemudian yang kedua adalah pemaparan tema oleh Wakil Ketua 1. Kemudian acara yang ketiga yaitu acara inti. Nah, acara inti ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu pemaparan materi oleh narasumber, yaitu Bapak Ferry Fauzi Hermawan MHum. Kemudian sesi yang kedua yaitu praktik pembuatan latar belakang masalah oleh peserta, yang akan didampingi oleh para fasilitator. Nantinya peserta akan dibagi menjadi 4 kelompok dan akan ada 4 breakout room untuk 4 kelompok tersebut. Kemudian setelah itu peserta dapat menyajikan kerangka latar belakang yang telah dibuat di main room dan nantinya akan mendapat umpan balik dari narasumber kita. Kemudian selanjutnya acara keempat yaitu penutupan. Baik, Bapak Ibu dan para peserta pelatihan, sebelum memasuki acara yang pertama akan ada sesi foto terlebih dahulu. Mohon Bapak Ibu dan juga para peserta pelatihan dapat menyalakan kamera. Terima kasih. Bapak Ahmadian, mohon dapat memandu sesi foto kita pada kali ini. Oke, baik Ibu Agnes. Terima kasih Bu Agnes. Baik semuanya, saya pandu ya untuk berfoto bersama. Oke, untuk layar pertama, siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Untuk layar kedua, siap-siap. 1, 2, 3. Baik, untuk layar ketiga, siap-siap. Layar ketiga tidak dibuka kameranya. Mungkin seadanya saja Pak Dian. Oke, baik. 1, 2, 3. Ya, layar keempat. 1, 2, 3. Layar kelima. 1, 2, 3. Layar keenam. 1, 2, 3. Dan layar terakhir. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai Ibu Agnes. Silahkan saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ahmad Dian. Baik, kita masuki acara yang pertama. Acara pertama yaitu sambutan dari Bapak Ketua STB Ayapari Aba Bandung kepada Bapak Dr. Andes Yayat Hidayat EPD, kami persilahkan. Terima kasih Bu Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi
yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa kembali di dalam Zoom meeting untuk tema tribal yang kelima. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan tajuk penulisan latar belakang penelitian. Sengaja kami memilih topik ini supaya kemudian bisa langsung diimplementasikan. Untuk itu kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para narasumber, Ibu Bapak dosen yang telah turut hadir di sini, serta segenap peserta. Semoga ini menjadi bekal untuk kita semua dalam menuangkan laporan penelitian. Yang mana latar belakang itu seringkali kita mempergunakan semboyan, apapun penelitiannya, latar belakangnya sama. Kalau bahasa seringkali diawali dengan kalimat bahasa sebagai alat komunikasi. Padahal penelitiannya mungkin tentang morfologi, tentang apa seperti itu. Atau mungkin kalau penelitiannya pariwisata, seringkali kalimatnya itu relatif sama. Industri pariwisata merupakan industri yang terbesar sebagai penghasil devisa. Padahal penelitian kesananya adalah upaya apa sebagai apa. Nah, mungkin setelah diharapkan, setelah mengikuti pelatihan ini, kita mempunyai trik strategi tertentu dalam penulisan latar belakang penelitian, sehingga ketika begitu melangkah membaca latar belakang penelitian, sudah merasa tertarik untuk lebih memahami kedalaman penelitian yang dibaca atau yang disajikan. Demikian sambutan saya, semoga acara ini berjalan lancar, tidak ada gangguan dari sinyal atau apapun. Semoga kita semua bisa mengikuti sampai akhir kegiatan. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yayat Hidayat atas sambutannya. Kemudian kita memasuki acara yang kedua. Acara yang kedua adalah paparan tema oleh Ibu Wakil Ketua 1, yaitu Ibu Yuliani Kusuma Putri. Mangga Ibu Yuli. Terima kasih Ibu Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat semuanya, selamat Jumat siang. Sudah pada makan siang ya semuanya ya, mudah-mudahan karena ini pelatihannya agak lama sampai jam 3:30, mudah-mudahan masih semangat ya. Ya baik, saya akan share screen dulu untuk memperkenalkan, memaparkan profil tribal dan juga tema ya, latar belakang tema pelatihan hari ini. Ya baik. Sudah ada ya, ini mungkin ada dari 173 peserta, baru ada beberapa, mungkin ada beberapa yang baru masuk nih ikutan tribal. Tribal itu apa sih? Tribal adalah tridharma bahasa asing dan lainnya. Tridharma itu apa? Pendidikan, pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat ya. Nah, deskripsi dari program tribal ini sendiri, tribal merupakan sebuah wadah berbagi cuma-cuma itu gratis untuk mendiskusikan dan mengkaji kegiatan tridharma di bidang bahasa asing dan humaniora yang kegiatannya dilaksanakan secara daring. Kenapa daring? Untuk mengundang sebanyak-banyaknya peserta gitu. Karena kalau misalnya tidak dilaksanakan secara daring, kemungkinan yang hadir hanya dari STBA ya, dan menyebabkan kerumunan, kita nanti di razia oleh Satpol PP ya, bahaya ya Pak Yayat. Oke. Nah yang berikutnya, tujuan program tribal ini apa? Yang pertama adalah menambah kegiatan suasana akademik di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yapari Aba Bandung. Jadi kita ini sebenarnya bisa dibilang bersyukur ya dengan adanya COVID-19. Jadi kita tahu oh ada loh platform yang bisa digunakan untuk webinar gitu ya, dan termasuk terjangkau juga sehingga bisa mengumpulkan beberapa orang dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia lagi gitu ya. Kalau dulu mungkin kita belum tahu, jadi biasanya kalau kita ada suasana akademik ya hanya internal STBA gitu ya. Nah, kemudian tujuan lain juga memberikan tempat untuk guru, dosen, mahasiswa, serta penggiat bahasa asing dan humaniora dari seluruh Indonesia untuk berbagi ide, menambah wawasan, dan mencari solusi dari berbagai tantangan di bidang humaniora
khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta sebagai langkah awal implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu mengundang praktisi atau dosen tamu dari luar institusi sehingga sivitas akademika ini dari dosen sampai mahasiswa dan mendapatkan persepsi yang baru dan berbeda, sekaligus memberikan kesempatan kepada dosen dari luar STBA untuk berkegiatan di luar PT-nya. Jadi hari ini kita mengundang nih dosen dan peneliti dari ITB nih, ya Pak Ferry Fauzi Hermawan. Ini adalah langkah awal untuk MBKM ya Pak Ferry ya, di STBA terutama ya. Nah, berikutnya eksekusi program Tribal ini tuh seperti apa sih dilaksanakannya? Tribal terbagi menjadi 2 kegiatan, yaitu kegiatan internal dan eksternal. Sasaran kegiatan internal STBA adalah sivitas akademika STBA Yapari Aba, sementara sasaran kegiatan eksternal yaitu mahasiswa, guru, dosen, serta penggiat bahasa asing dan humaniora. Tribal hari ini, pelatihan ini adalah eksternal. Kenapa? Karena ini terbuka untuk umum juga dan untuk mahasiswa dari PT yang lain. Dosen juga terbuka, dosen lain dari PT lain juga terbuka ya, silakan yang mau ikutan. Lalu Tribal dilaksanakan 1 bulan sekali secara daring di minggu ketiga atau keempat setiap bulan. Kemudian yang terakhir eksekusinya adalah tema webinar akan lebih banyak fokus pada pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang bahasa asing dan humaniora. Makanya hari ini cocok banget untuk mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir dan juga dosen-dosen dari humaniora yang sedang menulis skripsi atau dosen-dosennya sedang melaksanakan penelitian. Nah, yang berikutnya adalah makna logo Tribal. Makna logo Tribal untuk yang baru bergabung mungkin baru tahu ada Tribal. Bisa dilihat di sini logonya ada buku, lembaran buku juga, lalu ada bunga teratai dan ada 3 ada 3 permata ya, berlian ya. Buku dengan lembaran kertas berwarna putih ini filosofinya melambangkan sebuah keadaan pikiran manusia yang masih bersih dan siap untuk diisi dengan ilmu yang bermanfaat, bukan yang aneh-aneh ilmunya ya. Lalu bunga teratai di sini, bunga teratai yang memiliki filosofi keindahan yang terus ditunjukkan meskipun berada di lingkungan yang kotor, melambangkan sivitas akademika harus terus memberikan manfaat di lingkungannya bahkan saat lingkungan tersebut dalam keadaan kurang baik. Dan yang terakhir 3 berlian ini melambangkan kegiatan Tridharma, pengajaran dan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah tentang Tribal. Lalu yang berikutnya latar belakang tema penelitian ini bisa dilihat, saya akan pindah kepala saya dulu. Ya, bisa dilihat Ibu Bapak hadirin mahasiswa juga, ini adalah contoh data yang saya temukan beberapa penelitian. Kenapa sih hari ini tema pelatihannya adalah menulis latar belakang penelitian? Tadi juga kata Pak Yayat, ada yang mau meneliti tentang bahasa, pasti kalimat pertamanya adalah bahasa adalah alat komunikasi. Nah, ini adalah beberapa data yang saya temukan. Paragraf pertama dari latar belakang penelitian, mungkin bisa dilihat yang sebelah sini, yang sebelah kiri. Pemilihan karir merupakan suatu proses dari individu sebagai usaha, ini teori. Teori Holland mengungkapkan, kemudian menurut Marliah, nah lalu Yunita Sari, ini bab 1 atau bab 2? Di sini yang bikin bingung ya. Latar belakang penelitian, paragraf pertama kok malah jadi kayak theoretical background gitu ya, atau kajian teori. Kemudian yang ini yang tadi kata Pak Yayat nih ya, inginnya meneliti bahasa tapi kok dimulai dengan human. Nah ini ya, ini merupakan sebuah kebingungan gitu ya, yang saya bacanya juga jadi bingung, kok meneliti bahasa, komunikasi, tapi memulai dengan humans are God's most perfect creation, possessing greater intellect and abundance. Saya awalnya ngebaca ini jujur saya kira ini tentang teologi ya, tentang keagamaan justru ya. Nah ini, jadi ada beberapa data penelitian, latar belakang penelitian yang seperti harus kita luruskan. Ini ada contoh data lain juga. Nah ini paragraf pertama ya, yang sebelah kiri ini, paragraf pertama dari hasil karya ilmiah. Ini seperti teori ya. There are 2 types of gender role that we know by terms which can be called masculinity or masculine and femininity or feminine. Canal 2001 states blah blah blah, then he augmented blah blah blah, whereas Patcher, is this latar belakang or theoretical review? Nah itu ya, bingung kan? Nah ini kalau misalnya nggak saya kasih tahu ini latar belakang, pasti hadirin juga ngiranya ini adalah bab 2 ya, atau teori ya. Nah ini juga contoh yang lain,
Pengertian kebudayaan menurut Kuncharaningrat adalah seluruh bla 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 bla. Ini paragraf 1 latar belakang penelitian. Ya kan kalau misalnya nggak tahu, ini kita akan ngiranya adalah kajian teori. Ini makanya kenapa saya memilih tema penelitian ini, karena beberapa latar belakang masalah dalam karya tulis ilmiah yang ada selama ini memiliki bentuk yang serupa dengan kajian teori. Kemudian latar belakang lainnya adalah paragraf pembuka latar belakang masalah terlalu luas. Kayak tadi ingin membahas bahasa, membahasnya manusia adalah makhluk yang sempurna. Sampai saya kira itu adalah skripsi dari jurusan teologi ya atau syariah ya. Nah itu. Kemudian yang terakhir latar belakangnya, kenapa kami memilih latar belakang ini? Banyak yang memulai paragraf pembuka latar belakang masalah dengan kutipan teori. Seharusnya kan kalau misalnya dalam penulisan akademik itu kan dimulai dengan hook sentence gitu ya, atau apa namanya topik sentence gitu ya. Nah itu sementara kita kebanyakan memulainya dengan teori langsung. Nah itu ini harus diluruskan juga. Nanti tugas meluruskan adalah tugas narasumber atau Pak Ferry dan fasilitator ya, bukan tugas saya. Nah yang berikutnya, tujuan pelatihan hari ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang isi latar belakang masalah penelitian, menyamakan persepsi tentang komponen-komponen latar belakang masalah penelitian, dan mengetahui dan mengaplikasikan cara menulis latar belakang masalah penelitian. Jadi seperti yang dibilang Ibu Agnes tadi sebagai MC, nanti setelah narasumber kita akan diskusi, lalu peserta akan dibagi ke breakout room, secara acak nanti akan diberikan tema, jadi kita akan curah pendapat atau brainstorming mengenai tema tersebut. Kita akan menulis minimal 1 paragraf dan kerangkanya dalam latar belakang masalah penelitian. Nah, yang terakhir, isi pelatihan ini yang pertama adalah presentasi dari narasumber, Pak Ferry, lalu ada diskusi tanya jawab. Selama Pak Ferry presentasi boleh menanyakan di kolom chat juga supaya nanti dibahas ya. Lalu setelah itu ada praktik menulis kerangka latar belakang masalah bersama fasilitator, dan yang terakhir balik lagi ke main room, presentasi hasil praktik di depan narasumber, fasilitator, dan seluruh peserta. Itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih dan selamat berpartisipasi di dalam Tribal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli atas paparannya. Benar sekali apa yang dipaparkan oleh Bu Yuli tadi ya, bahkan tidak sedikit mahasiswa juga yang sekarang ini yang akan mulai meneliti itu belum tahu masalah penelitian itu apa, bahkan ya nanti kita akan istilahnya diskusi dengan narasumber kita Bapak Ferry ya kan. Nah, baik, setelah paparan dari Ibu Yuli, kita akan memasuki sesi utama, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Namun sebelum Pak Ferry memaparkan materinya, saya akan membacakan dulu CV dari beliau. Saya takjub sekali dengan CV-nya Pak Ferry, wah. Namun saya tidak akan membacakan semuanya karena akan panjang nantinya ya. Saya akan bacakan sekilas saja. Nama beliau adalah Ferry Fauzi Hermawan. Beliau merupakan dosen dan peneliti di kelompok keahlian literasi, media, dan budaya di Fakultas Seni Rupa dan Desain di Institut Teknologi Bandung. Nah, selain di ITB, beliau juga mengajar di beberapa universitas seperti di Universitas Pertamina dan Universitas Kristen Maranatha. Nah, kemudian beliau sangat aktif menulis dan juga meneliti. Selain itu juga beliau juga menjadi editor jurnal di narasi dan juga sosioteknologi. Oh ya, beliau juga merupakan lulusan dari program magister Sastra Kontemporer Universitas Pajajaran pada tahun 2014. Minat penelitian beliau adalah media, gender, bahasa, komunikasi kesehatan, budaya digital, dan juga modalitas. Beliau pernah mendapatkan beberapa penghargaan dan juga mendapatkan banyak sekali dana penelitian, di antaranya dari LPPM ITB, Menristek Dikti, dan juga Sumintomo Foundation. Nah, ini saya akan
Oh, ini saja, saya ringkas saja. Publikasi beliau sangat banyak sekali, ada di beberapa jurnal, terindeks secara internasional dan juga jurnal sosial jurnal nasional terakreditasi juga, maaf. Ada di banyak proceeding juga, beliau juga punya buku dan sangat aktif menulis artikel di beberapa media massa seperti di Pikiran Rakyat, Republika, Tribun Jabar, dan masih banyak lagi. Baik, sekian CV dari Bapak Ferry Fauzi Hermawan. Langsung saja kita sambut beliau, Bapak Ferry. Mangga Pak Ferry dapat memaparkan materinya pada hari ini. Oke, baik. Suara saya terdengar, Ibu Agnes? Kenapa Pak? Suara saya terdengar. Oke, sip. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu pada Ketua STBA Pak Yayat dan Ibu Yuli yang sudah berkenan mengundang saya pada acara ini. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk sebenarnya berdiskusi ya dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua terkait dengan khususnya masalah penulisan latar belakang baik di karya ilmiah ataupun di proposal, biasanya seperti itu. Nanti kalau misalnya dari teman-teman semua ada yang mau bertanya, sebenarnya enak langsung aja, boleh nanya, kemudian kita bisa langsung berdiskusi. Saya tidak mau terkesan menggurui, saya hanya ingin mendiskusikan apa-apa yang selama ini menjadi pengalaman bagi saya. Mungkin nanti kalau misalnya dari teman-teman dan Bapak Ibu semua ada pengalaman yang lain yang bisa menambahkan informasi, tentu saja itu sangat berharga dan saya sangat menantikan itu gitu. Jadi saya berharap nanti alurnya tidak hanya dari saya, tapi kalau misalnya ada tambahan, ada informasi yang baru, saya sangat berkenan untuk menerima hal tersebut. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya sudah mempersiapkan PowerPoint untuk kita diskusi. Jadi sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi saya sih selalu bilang kalau menulis itu mudah sebenarnya, walaupun tidak mudah juga. Saya akui bahwa menulis itu merupakan hal yang sulit. Kenapa? Karena harus menerjemahkan apa yang ada dalam pikiran dan dituliskan, dan yang paling penting orang lain paham, kira-kira seperti itu. Nah, tapi konon katanya kalau psikologi kita bilang sesuatu hal mudah, nah itu akan menjadi mudah. Oleh karena itu, saya selalu beranggapan bahwa hal apapun, ayo kita pikirkan secara mudah. Dalam penelitian ini, dalam diskusi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua dan teman-teman semua bahwa sebenarnya membuat pendahuluan itu mudah. Oke. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Yayat dan Bu Yuli tadi itu bisa kita hindari gitu. Karena itu ketika kita menulis yang sama seperti itu, kita udah tertinggal 10 tahun yang lalu. Biasanya senior-senior kita nulisnya sama gitu. Jangan diulangi hal yang seperti itu. Oke. Nah, paparan saya sebenarnya ada 5. Ini tidak terlalu banyak. Jadi kenapa sih kita harus menulis pendahuluan? Yang pertama itu. Yang keduanya, struktur penulisan pendahuluan itu bagaimana? Kalau teman-teman misalnya atau Bapak Ibu nyari di YouTube, nyari di internet, itu pasti banyak sekali yang memberikan informasi bagaimana sih cara menulis pendahuluan. Tapi setelah saya nonton ribuan video di YouTube, saya punya kayaknya ini deh yang paling mudah untuk membuat tulisan gitu. Jadi daripada teman-teman nonton ribuan video di YouTube, mending dengerin saya gitu. Jadi biar tidak habis waktunya, lebih baik nonton Netflix kan kayak gitu. Nah di sini juga ada ini yang paling penting. Betul tadi kata Ibu Yuli, terkadang kita terjebak ya di membuat pendahuluan itu, tiba-tiba kok ini serasa jadi bab 2 atau literatur review gitu. Nah, data ini bagaimana sih cara memainkan data biar tidak terkesan seperti itu? Kemudian teknik mengutipnya gimana? Nyari datanya juga gimana, kan sekarang kita overwhelmed ya, data banyak sekali tanpa bisa kita pergunakan gitu. Sedangkan kita diburu waktu, diburu deadline supaya cepat lulus lah, deadline membuat laporan lah, datanya ini dari mana? Kemudian nanti terakhir kita akan membuat praktik pembuatan pendahuluan ini, kemudian kita diskusikan. Oke, untuk yang pertama, nah ini kita mulai. Kenapa sih harus ada pendahuluan? Nah ini yang paling penting. Oke, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman suka membaca, yang pertama kali dibaca oleh teman-teman itu selain abstrak pasti pendahuluan. Kalau ini sudah nggak tertarik, sudah tidak bisa membuat pembaca tertarik, pasti ditinggalkan. Mau sebagus apapun itu analisisnya, mau sehebat apapun itu datanya,
kalau si pendahuluan ini tidak menarik pembaca, ini pasti akan ditinggalkan begitu saja. Karena pendahuluan ini jadi sebuah jendela, atau ada yang bilang sebagai gates, gerbang bagi orang untuk melihat secara keseluruhan. Di sini, di pendahuluan, para pembaca itu akan memberikan judgement. Apakah ini karya ilmiah yang patut dibaca atau tidak? Biasanya sih seperti itu. Kalau misalnya sudah bertele-tele seperti tadi, tiba-tiba kepada pada Tuhan lah, kemudian tiba-tiba seperti literatur review, biasanya itu akan ditinggalkan oleh si pembaca. Jadi ketika teman-teman gagal menuliskan pendahuluan, itu gagal menulis atau menarik pembaca. Biasanya sih seperti itu. Proposal-proposal penelitian yang tidak didanai bukan karena itu jelek, tetapi karena dia tidak bisa merangkai, tidak bisa fokus. Intinya sih kebanyakan kalau saya baca, karena saya menjadi editor di jurnal narasi di ITB, ketika saya baca naskah, itu biasanya yang dibaca pendahuluan itu kebanyakan problemnya tidak fokus. Betul tadi seperti kata Pak Yayat, ini penelitiannya judulnya tentang apa, tapi paragraf pertamanya ngomongin apa. Nah ini biasanya yang tiba-tiba kalau di jurnal itu oleh editor dilempar saja. Biasanya sih seperti itu. Kalau misalnya di skripsi itu nanti dicoret-coret oleh dosen pembimbing misalnya. Atau misalnya untuk proposal penelitian ini akan dilempar begitu saja atau digagalkan oleh juri-juri. Nah, jadi pendahuluan ini penting. Kalau di abstrak kan itu sangat singkat. Si pembaca tidak bisa melihat atau membayangkan tulisan ini akan bicara soal apa sih. Oke. Nah, ini dikuatkannya di pendahuluan. Kemudian, kenapa sih harus membuat pendahuluan? Jadi, tulisan-tulisan ilmiah, Bapak Ibu, jadi tulisan-tulisan ilmiah itu umumnya sebagian besar mengikuti struktur IMBRAD. Biasanya sih seperti itu. Oke, IMBRAD itu apa? Jadi ini merupakan akronim dari introductions, method, result, sama discussions. Jadi mau nulis apapun, itu selalu ada pendahuluannya. Jadi pendahuluan ini merupakan sesuatu hal yang kayak lem lah, lengket dalam sebuah tulisan. Akan selalu ada. Oke, jadi mau bikin skripsi, mau bikin proposal, mau bikin jurnal, mau bikin makalah, selalu ada pendahuluan ini, selalu ada nempel. Karena sebagian besar jurnal, sebagian besar karya ilmiah selalu mengikuti posisi ini. Ada introductions, ada method, ada result, ada discussions. Polanya seperti ini sih pada umumnya metodenya. Jadi pastikan atau bayangkan bahwa kalau kita nggak nulis pendahuluan, otomatis naskah-naskah kita itu tidak akan bisa diterbitkan karena tidak sesuai dengan gaya selingkung atau standar ilmiah yang ada di beberapa penerbit misalnya, atau di beberapa kementerian misalnya untuk yang proposal penelitian, atau di universitas. Oke, jadi struktur ini yang kita ikuti. Oke, pendahuluan sebagai pengenalan, kalau saya sih ngebayanginnya seperti itu. Bab 1 kan biasanya pendahuluan. Itu mengenalkan kepada pembaca dan memberikan gambaran pentingnya penelitian kita. Method itu bagaimana sih cara menganalisisnya? Biasanya seperti itu. Result, temuannya apa? Discussion, apa sih yang bisa didiskusikan dari temuan yang kita peroleh? Seperti itu. Oke, jadi mengikuti pola ini. Makanya tadi saya bilang di awal, gagal menuliskan pendahuluan, biasanya itu akan menggagalkan pembaca untuk menuliskan secara keseluruhan. Oke, karena pembaca udah terbiasa mengikuti pola ini. Nah, sebentar, oke. Kemudian, nah yang jadi pertanyaan sebenarnya, dan mahasiswa saya sering nanya, karena di ITB saya mengajarkan teknis penulisan karya ilmiah, suka bertanya, sebenarnya pendahuluan itu harus sepanjang apa sih Pak? Atau sependek apa? Biasanya seperti itu. 1 paragraf boleh nggak? Nah, misalnya 2 paragraf boleh nggak? Nah, ini menulis pendahuluan itu minimal 3-4 paragraf. Tapi kalau saya sarankan itu 4 paragraf. Itu minimal pendahuluan. Oke, minimal 4 paragraf. Kenapa minimal 4 paragraf? Itu secara psikologis itu tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Oke. Nah, kemudian berarti pas 1 paragrafnya apakah boleh 1 kalimat? No, minimal 4 kalimat.
Betul tadi kata Bu Yuli, harus ada topik sentence-nya, kemudian didukung oleh 3 kalimat untuk mendukung topik sentence tersebut. Jadi dengan misalnya kita membayangkan bahwa satu pendahuluan itu hanya terdiri atas 4 paragraf, teman-teman yang sedang menulis skripsi, menulis penelitian ataupun jurnal itu tidak akan terbebani harus sepanjang apa gitu. Oke, jadi kita tidak akan tergoda untuk menuliskan soal Tuhan misalnya karena penelitian kita bukan soal teologi. Akan fokus 4 paragraf ini. Oke, jadi tidak akan tergoda untuk menuliskan di luar topik penelitian kita. Oke, kalau sudah tahu teknisnya, nah kan sudah tahu teknisnya 4 paragraf, satu paragrafnya minimal 4 kalimat kan kayak gitu. Mudah, udah kebayang. Oh, 4 paragraf 4 kalimat. Tapi gimana Pak cara nulisnya? Kalau mahasiswa saya suka nanya seperti itu. Iya, udah tahu 4 paragraf. Tapi gimana cara nulisnya? Apakah langsung nulis atau bagaimana? Oke, jadi ada konsep tadi yang saya infokan pada teman-teman semua. Setelah saya nonton berbagai video di YouTube itu, saya lihat bahwa salah satu konsep yang paling mudah dan yang paling cepat dalam membuat karya ilmiah itu menggunakan konsep piramida terbalik. Jadi biasanya kalau saya menggambarkan pada mahasiswa saya, coba kamu bayangkan piramida terbalik dulu. Dari sana coba deh bagi 4 paragraf. Apa yang akan kamu bicarakan di tiap bagian di piramida terbalik tersebut. Oke, jadi kalau piramida terbalik kan hal yang gitu. Otomatis kita berbicara dari hal yang umum, kemudian turun ke hal yang khusus. Oke? Nah, Pak, gimana ini bingung? Coba gambarkan. Oke. Di sini, kira-kira dalam benak teman-teman semua, ketika kita bicara piramida terbalik, biasanya saya suka membagi, suka ngegambar dulu biasanya, bikin outline dulu. Saya berikan gambaran dulu. Di paragraf pertama, paling atas saya mau ngomong apa. Di paragraf kedua, saya mau ngomong apa. Di paragraf ketiga, saya mau ngomong apa. Di paragraf keempat, saya mau ngomong apa. Biasanya kalimat-kalimat yang diberikan oleh Pak Yayat atau Bu Yuli tadi, biasanya mereka nggak bikin outline dulu. Jadi mereka langsung nulis, karena kan banyak motivator penulis tuh, pokoknya tulisin aja semua. Kayak gitu kan? Iya sih nggak apa-apa, benar seperti itu. Tapi kadang kita harus berpacu dengan waktu kan kayak gitu. Kalau nulisin langsung itu sebenarnya kita pergi ke medan perang tanpa punya senjata apapun. Biasanya sih seperti itu. Tiba-tiba dibalikin lagi sama dosen pembimbing. Ini ngomong apa? Biasanya kayak gitu kan. Tapi kalau bikin outline itu kita seperti Sun Tzu. Oh, bikin strategi dulu nih. Oke, di paragraf 1 saya mau ngomong ini, paragraf 2 ngomongin ini, 3 ngomongin ini, 4 ngomongin ini. Itu biasanya ketika masuk ke medan perang kita udah siap. Oke, jadi kalaupun dicoret-coret, itu biasanya kalau dicoret-coretnya hanya masalah ejaan biasanya seperti itu. Nanti di akhir kita akan lihat untuk menghindari masalah ejaan itu kita gunakan aplikasi misalnya kayak gitu. Nah di sini strukturnya yang paling mudah itu ini, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi struktur piramida terbalik, oke, kita ngomongin dari hal yang umum ke hal yang khusus. Makanya topik itu disimpan di paragraf pertama, overview topik penelitian teman-teman. Oke, kemudian di paragraf kedua kita bisa ngomongin beberapa hal ini. Makanya saya garis miring, ngomongin soal fenomena saat ini atau riset sebelumnya yang sudah dilakukan atau identifikasi permasalahan. Itu di paragraf kedua. Jadi beberapa bagian yang bisa kita gunakan untuk menulis. Di paragraf ketiga, kita bisa membicarakan kenapa sih riset kalian itu penting dilakukan. Nah, ini yang sering lupa di orang Indonesia, karena orang Indonesia beda mungkin kalau di bahasa Inggris ya, tapi karena saya background-nya bahasa Indonesia, kalau orang Indonesia kalau nulis itu biasanya suka bertele-tele. Bertele-tele, suka muter-muter, tidak bilang pentingnya riset kalian itu apa sih signifikannya. Jadi, yang sering muncul suka tulisan dari riset ini menarik. Menarik itu apa? Nggak jelas. Riset itu menarik. Tapi kalau riset ini memberikan kontribusi pada pengembangan atau analisis iklan-iklan pariwisata di Indonesia. Nah itu jadi kita perlu memberikan statement kontribusi riset kalian itu seperti apa.
Oke, jadi setelah overview topiknya, kemudian di paragraf kedua kita bisa membicarakan soal riset sebelumnya yang sudah dilakukan, identifikasi permasalahannya. Paragraf ketiganya, kenapa sih riset kalian itu penting dilakukan? Yang keempatnya, kita bisa ngomongin soal tesis statementnya, tujuan dari penelitian ini apa, atau di sana ada garis miring atau outline penelitian. Outline penelitian itu bagaimana? Jadi memberikan gambaran pada pembaca isi selanjutnya dari karya ilmiah yang ditulis itu ngomongin apa. Misalnya pada subbab selanjutnya akan dibahas A, B, C, D. Nanti kita breakdown ke 4 paragraf yang ini. Oke, sip. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Sip ya. Jadi rekap, kalau misalnya bingung mau nulis pendahuluan seperti apa, ingat saja piramida terbalik. Kita omongin dari hal yang umum, kemudian menjurus ke hal yang khusus. Oke, kita breakdown sekarang. Apa sih yang dimaksud dengan overview topik ini? Oke, sebentar. Oke, jadi breakdown di paragraf pertama. Oke, tadi saya bilang bahwa paragraf pertama itu berisi overview topik penelitian teman-teman semua. Oke, isinya apa? Informasi umum yang berkaitan dengan topik yang sedang atau akan diteliti. Fenomena umum yang terjadi. Sebagai contoh kayak gini. Saya akan meneliti mengenai stereotip gender yang ada di ruang sosial. Topik ini sangat luas kan? Ruang sosial itu apakah ruang sosial di masyarakat, apakah di media, atau di mana? Nah, teman-teman, biar tidak membicarakan seperti dari tadi, bahasa merupakan alat komunikasi yang penting. Nah, teman-teman harus breakdown. Ruang sosialnya yang mau diambil di mana? Saya di sini memberikan langsung si topiknya itu pada iklan misalnya seperti itu. Otomatis yang ditulis di sana tidak lagi soal bahasa, tetapi pada penelitian atau basis data yang akan dipergunakan oleh teman-teman semua sebagai basis data penelitian. Di sana kita bisa lihat sebagai satu fenomena misalnya, iklan-iklan yang berkembang di Indonesia banyak melanggengkan stereotip gender, titik. Itu sudah langsung menjurus pada topik penelitian teman-teman, yaitu iklan. Oke, berikan contoh. Sebagai contoh, iklan pembersih rumah tangga. Selama ini iklan-iklan pembersih rumah tangga seperti Wipo menempatkan posisi perempuan dalam ruang domestik dibanding laki-laki. Nah, itu udah fokus teman-teman. Karena teman-teman langsung ke stereotip gendernya. Langsung ke basis datanya. Jadi kalau mau, daripada kita kemana-mana, langsung saja di paragraf pertama itu topik yang berkaitan dengan basis data teman-teman. Biasanya orang atau editor atau juri biasanya langsung baca, oh oke, berarti ini akan ngomongin soal iklannya. Biasanya sih seperti itu. Jadi yang pertama, lihat fenomena umum yang terjadi based on basis data yang akan teman-teman analisis. Itu overview topik penelitian teman-teman. Itu di paragraf pertama biasanya hal seperti itu luas saja terlebih dahulu. Dari sini diturunkan lagi di paragraf kedua. Di paragraf kedua, teman-teman mau berbicara apa? Tadi saya bilang bisa kita berbicara soal kondisi saat ini atau riset sebelumnya yang sudah dilakukan. Pastikan seperti ini, teman-teman. Ketika teman-teman sedang tertarik untuk meneliti sesuatu, biasanya karena membaca buku atau karangan orang lain kan. Oh, saya pengen meneliti seperti ini. Itu boleh dimasukkan ke paragraf kedua. Cuma, nah ini tadi yang ditunjukkan oleh Ibu Yuli itu jangan terlalu detail identifikasi riset-risetnya. Jadi cukup misalnya seperti ini. Kalian terinspirasi penelitian oleh Ibu Yuli. Oke. Penelitian sebelumnya itu banyak meneliti sosok perempuan dalam iklan-iklan di rumah tangga, misalnya seperti itu. Sosok perempuannya saja. Kalian tertarik nih, kalau sosok laki-lakinya kok nggak pernah dibahas? Nah, itu yang disebut sebagai identifikasi masalah. Itu bisa disimpan di paragraf kedua. Jadi setelah fenomena umum, teman-teman lihat, ini yang riset sebelumnya kok kebanyakan penelitiannya soal perempuannya. Yang laki-lakinya kok nggak dibahas, padahal ini masalah. Nah, itu yang disebut sebagai identifikasi umum. Oke, pertanyaannya, karena kita hidup di digital era, kalau misalnya nyari data dari mana? Oke, banyak
yang menyarankan untuk nyari data di Google Scholar. Itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan di Google Scholar. Oke, ada lagi, tapi saya mau nyaranin teman-teman daripada bingung bisa masuk ke Open Knowledge Maps. Karena apa, lihat teman-teman. Oke, tadi kan saya lihat, kita balik lagi sebentar. Nah, di sini di poin kedua, di paragraf kedua kita bisa ngomongin identifikasi gap yang muncul, yang belum banyak dibahas kan, kayak gitu kan. Oke, yang akan dijadikan pembahasan oleh teman-teman. Di sini lihat, kalau teman-teman misalnya mencari atau Bapak Ibu mencari bahan atau data penelitian di Google Scholar, kita tuliskan kata kunci di sini, ada iklan gender perempuan misalnya seperti itu. Kita overwhelm karena datanya sangat banyak. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke Open Knowledge Maps, ini dibagi, saya coba di sini ya. Jadi seperti ini. Nah, sudah muncul ya? Sudah muncul? Sudah ya? Oke. Jadi kalau misalnya kita nyari data, kenapa misalnya muncul tulisan seperti tadi yang ditunjukkan oleh Ibu Yuli misalnya. Kalau kita seperti ini, iklan gender perempuan misalnya. Nyari data untuk basis pendahuluan kita, biasanya kita suka pusing. Semuanya dibaca. Padahal itu tidak berkaitan dengan tulisan kita. Karena kita overwhelm, kita tidak bisa membuat klaster mana yang cocok untuk riset kita, mana yang bukan. Kalau nyari di Google Scholar, ini biasanya cuma runtutan seperti ini kan. Kita nggak tahu ini klaster ini cocok nggak sama kita. Teorinya cocok nggak sama kita. Oleh karena itu, selain di Google Scholar, saya nyaranin teman-teman untuk menggunakan yang namanya Open Knowledge Maps ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari seperti ini, iklan gender, misalnya perempuan, seperti ini, dia akan mengumpulkan sama prinsipnya seperti Google Scholar, jadi akan dikumpulkan berbagai basis data riset yang terkait dengan tema ini, cuman yang paling enak teman-teman, di sini sudah dipetakan. Misalnya, kalau misalnya kita pengen soal tourism, kan di sini naskahnya sudah ada di sini temanya. Kita tinggal baca yang di sini. Oke. Kemudian kalau misalnya advertisement, iklan, berarti tinggal baca di sini. Kemudian kalau misalnya teorinya pakai Roland Barthes, bisa yang dilihat yang di sini. Jadi biasanya saya lebih enak yang di sini biasanya, selain open access. Kalau misalnya di sini nggak nemu, baru yang di sininya dimasukkan ke sini ke iklan di Google Scholar. Oke, jadi nyari data itu teman-teman juga harus pintar, oke, untuk menambah referensi, tapi jangan terlalu detail. Itu di bab pendahuluan, oke. Kalau saya sih saranin untuk menggunakan Open Knowledge Maps. Nah, kemudian makanya di sini saya nulis bandingkan gitu, yang lebih enak buat data di paragraf kedua yang mana. Karena kita tidak bisa melepaskan bahwa dalam pendahuluan itu harus ada memberikan gambaran riset-riset sebelumnya. Oke, yang sudah dilakukan. Tapi jangan terlalu detail karena itu nanti akan di bab 2. Nah, di sini teman-teman hati-hati jenis kutipan. Ketika mengutip itu ada kutipan langsung sama kutipan tak langsung atau paraphrase. Saya nggak tahu apakah teman-teman sudah diinfokan cara mengutip atau tidak. Oke, cuman ini be careful karena sekarang biasanya ketika teman-teman ikut lomba penulisan, kemudian ketika teman-teman ikut pendanaan penelitian atau pembuatan proposal, biasanya itu akan dimasukkan ke plagiarism checker. Jadi kalau salah teknik mengutip, kemudian itu dianggap plagiat, itu biasanya langsung dilempar, nggak bakalan dibaca. Jadi sebelum dibaca oleh si juri biasanya sudah ada ininya, sudah ada laporannya oleh administrasi, sudah dicoba ke Turnitin atau Authenticate, oh ini similarities-nya sekian, nggak ada kutipannya. Biasanya sih saya nggak tahu apakah teman-teman sudah diajarkan atau belum, tapi kalau misalnya udah diajarkan kita lewat gitu si kutipan langsung sama tidak langsungnya. Nah, cuman saya ingin hati-hati ketika menuliskan pendahulu riset sebelumnya, pastikan teman-teman menggunakan teknik mengutip yang benar, kira-kira seperti itu. Oke, sudah ya mungkin ya Bu Yulia, jadi nggak perlu dijelasin ya. Dijelaskan aja Pak, biar jadi sama, biar sama persepsinya. Oke. Jadi teman-teman biasanya tunggu sebentar. Nah ini saya punya contoh. Misalnya bayangkan ini riset
pendahuluan dari topik riset teman-teman. Kalau baca PDF atau baca buku, itu kita selalu senang kan memberikan highlight kan, ada kuning, merah, hijau, pokoknya warna-warni lah gitu kan. Kita suka download PDF ya, walaupun nggak pernah dibaca kayak gitu kan. Tapi ketika kita baca, apakah di pendahuluan ada teori atau tidak? Boleh. Sorry saya langsung jawab ya ini kepada Bu Ria. Boleh Bu Ria, tetapi tidak terlalu detail. Kenapa? Karena itu akan dibahas di bab 2. Jadi Bu Ria bisa memberikan di paragraf kedua tadi riset sebelumnya itu bisa memberikan metode yang akan dipergunakan. Setelah ngomongin riset sebelumnya, kita melihat kan ada gap kan? Oke. Bu Ria bisa memberikan dalam penelitian ini metode yang akan dipergunakan adalah A, B, C, D, misalnya seperti itu. Tapi tidak detail. Karena detailnya nanti akan di bab 2. Oke. Nah, di sini apakah penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembanding di bab 1 atau di bab 2? Bu Titin, saya kurang paham pertanyaannya, tapi kalau tafsiran saya seperti ini. Jadi penelitian terdahulu itu sebagai justifikasi kenapa kita melakukan riset. Ada gap apa nih yang belum dilakukan oleh orang lain, yang akan dilakukan oleh penelitian kita. Jadi tadi misalnya kita sudah sudah membaca, memberikan informasi secara umum bahwa riset-riset kebanyakan itu soal penelitian perempuan, yang sosok laki-lakinya belum. Nah, itu yang jadi justifikasi kita dalam melakukan riset ini di pendahuluan seperti itu. Oke. Jadi kalau secara lebih rinci mengenai riset-riset sebelumnya itu disimpan di bab 2. Kayak gitu kira-kira. Oke. Oke, kemudian, nah balik lagi ke sini. Ketika kita baca suatu artikel yang akan dijadikan sebagai bahan riset sebelumnya, biasanya kita akan memberikan warna seperti ini. Biasanya, karena ini dianggap sebagai highlight yang paling cocok untuk riset kita. Oke, teman-teman, saya bilang tadi, hati-hati, teknik kutipan itu ada 2. Ada yang disebut sebagai kutipan langsung, ada yang disebut sebagai tidak langsung. Kalau kutipan langsung itu bedanya apa? Jadi teman-teman copy paste tapi mencantumkan sumbernya. Oke? Kalau tidak langsung itu paraphrase. Jadi membahasakan teori orang lain lewat bahasa teman-teman sendiri. Itu bedanya. Oke? Dua-duanya lazim digunakan, lazim. Tapi kalau misalnya yang kutipan langsung biasanya sama si plagiarism checker-nya dianggap sebagai plagiat. Jadi gunakan paraphrase. Nah, cara nulisnya gimana? Ini yang jadi pertanyaan kan kayak gitu. Oke, kita lihat kutipan langsung yang kurang dari 4 baris. Misalnya di bagian sini, oke, teman-teman udah warnai nih. Bagian sini ini berapa baris? Berarti 1, 2, 3. Kutipan ini akan kita masukkan ke bab pendahuluan kita. Kayak seperti itu kan? Caranya gimana? Ini 3 baris loh, Pak. Saya nggak mau paraphrase, kutipan langsung boleh? Boleh. Biasanya di Microsoft-nya nulisnya seperti ini. Oke, belum muncul ya, sebentar. Biar kebayang. Maaf Bu Yuli ya, ini nggak apa-apa ya, ditambahin dikit ya ininya. Nggak apa-apa, Pak. Oke, sip. Kami lagi terhipnotis oleh Bapak kok, Pak. Di bagian sini biasanya kan kalau misalnya udah muncul ya word-nya, misalnya, oke sebentar, masih muter di saya. Nah, biasanya kan kita nulis nih bab 1, kemudian di bawahnya pendahuluan kayak gini kan. Kemudian di bagian sininya 1.1 titik latar belakang. Biasanya kayak gitu. Di bagian sini biasanya kita, misalnya Bu Yuli ini lagi ngetik. Oke, kenapa harus mengutip dari orang lain? Biasanya kan kayak gitu pertanyaannya. Mahasiswa saya yang kritis, kenapa sih Pak saya harus ngutip dari orang lain? Kan ini penelitian saya, ini pendahuluan saya. Kenapa harus ngutip dari orang lain? Kenapa harus ngutip riset orang lain? Karena kita belum jadi ahli. Kita membutuhkan argumentasi orang lain untuk memperkuat argumentasi kita. Kita memerlukan riset orang lain, riset sebelumnya untuk mendudukan bahwa riset kita penting kayak gitu. Itu. Nah, tadi kita ngomongin kan kalau di paragraf 1 ini overview topik ya. Oke. Misalnya Bu Yuli ini pura-puranya jadi mahasiswa lagi, maaf Bu Yuli. Bu Yuli lagi mahasiswa, ini nulis paragraf 1, nulis aja kayak gini. Ini kan overview. Boleh. Nah, kemudian
setelah nulis di paragraf keduanya. Ini di paragraf kedua, Bu Yuli ngomong. Sebelum misalnya ke kutipan, Bu Yuli ngasih dulu argumentasi Bu Yuli. Misalnya, riset sebelumnya menunjukkan bla 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 bla. Kayak gini. Oke. Nah, dari sini teman-teman membutuhkan kutipan dari orang lain dari riset sebelumnya. Tadi kita sudah mempunyai data yang diperoleh dari sini. Yang di sini teman-teman kutipan langsung, copy paste seperti ini. Oke. Karena kurang dari 3 baris, please be careful. Penulisannya beda. Kalau kurang dari 3 baris, kutipan langsung. Oke, kalau kurang dari 3 baris kutipan langsung, teman-teman harus menambahkan tanda kutip 2. Bagian sini, simpan ke sini. Oke, kemudian di sini, karena kutipan langsung, pakai kutip tutup. Dalam kurung, nama belakang dari penulis, misalnya Bu Yuli itu Yulia Kusuma Putri, berarti di sini Putri, nama belakangnya. Kemudian tahun berapa diterbitkan? 2018. Kalau dari buku, biasanya dari jurnal ada halaman, tambahkan halamannya seperti ini. Oke? Jadi kalau kutipan langsung yang kurang dari 4 baris, ini disatukan dengan teks. Bu Yuli nulis lagi, seperti ini. Ini kata-kata Bu Yuli. Dari sini, si juri atau si pembaca bisa ngebedain mana kata-kata yang dibuat sendiri oleh teman-teman, mana kata-kata yang dipinjam dari orang lain. Kalau kurang dari 4 baris, ini nulisnya disatukan ke dalam teks seperti ini. Oke? Kalau misalnya Pak, mahasiswa saya yang suka usil, Pak, kalau saya pengen 1 paragraf, boleh nggak ini dikutip? Kenapa? Biar makalahnya tebal. Biasanya kayak gitu mahasiswa saya itu. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, itu lazim. Cuma nulisnya gimana, Pak? Parafrase aja, nggak mau mikir. Biasanya kayak gitu tuh, mahasiswa nggak mau mikir. Pengennya kutipan langsung, boleh nggak? Ya boleh aja, walaupun saya kesal juga gitu. Ya boleh aja gitu, boleh, ada tekniknya. Saya mohon maaf ini mengajari tidak benar pada ini. Ini boleh aja, cuma nulisnya beda. Kita misalnya copy paste 1 paragraf seperti ini. Oke, kemudian ketika dimasukkan ke sini, kalau tadi yang kutipan langsung kurang dari 4 baris itu dimasukkan ke dalam teks seperti ini, kalau yang lebih dari 4 baris, biasanya dipindahkan seperti ini. Ini posisinya, seperti ini, jadi dibedakan. Kemudian ininya di sini, oke, dibuat lebih kecil. Kemudian di sini, misalnya ngutip dari Bu Agnes, berarti Ibu Agnes itu Andriani, tahun berapa Bu Agnes nulisnya? 2022, misalnya seperti itu. Baru setelahnya ditulis lagi Bu Yulinya, hehehe, seperti ini. Jadi terlihat mana kutipan dari orang, mana kutipan dari mana milik teman-teman sendiri. Mau itu gambar, Pak, sering juga ada yang nanya, kalau di pendahuluan boleh memberikan gambar? Boleh, asalkan itu menguatkan teks yang teman-teman. Tapi kalau gambarnya diambil dari orang, mohon cantumkan sumbernya, sama seperti ini. Ini yang akan menyelamatkan teman-teman dari plagiarisme, kemudian akan menghindarkan teman-teman dari plagiarism checker. Oke, jadi kutipan langsung 3 baris, kurang dari 3 baris itu disatukan ke dalam teks. Kalau yang 4 baris dipisahkan seperti ini. Kalau misalnya yang paraphrase, gimana kutipan langsung? Kalau kutipan langsung biasanya seperti ini, teman-teman. Jadi ketika teman-teman baca, tadi yang ditunjukkan oleh Bu Yuli itu biasanya paraphrase semua. Dari sini misalnya, teman-teman bisa narik simpulan. Bukan mengganti sinonim ya. Itu beda loh. Narik simpulan, draw conclusion sama ganti sinonim. Itu kalau ganti sinonim itu bukan paraphrase. Jadi paraphrase itu membahasakan teori orang lain lewat pemahaman teman-teman, lewat bahasa kalian sendiri. Segini dipindahkan, ini nggak ada aturannya. Kenapa? Karena kan membahasakan teori orang lain lewat bahasa teman-teman sendiri. Di sini polanya, pola yang umum ketika nulis pendahuluan bisa seperti ini. Mengacu pada Joni, nama belakang ya, 2018, disebutkan hahaha seperti ini.
Hahaha-nya gimana? Itu teori orang lain yang dibahasakan oleh teman-teman. Bisa juga misalnya seperti ini. Dalam kurung Jainuddin 2021. Bisa seperti ini. Nah, ini yang kutipan langsung sama tak langsung. Mana yang boleh dipergunakan? Dua-duanya boleh. Tapi kalau saya boleh menyarankan, karena artificial intelligence-nya itu belum pada canggih-canggih, mereka nggak bisa ngebedain mana kutipan langsung dan tidak langsung. Biasanya yang kutipan langsung ini dianggap sebagai plagiat, biasanya seperti itu. Walaupun ada sumbernya. Oleh karena itu lebih baik gunakan paraphrase. Kalau saya sih nyaraninnya gunakan paraphrase saya gitu. Apakah seberapa banyak kita bisa ambil kutipan dalam satu halaman? Kalau menurut saya yang paling penting yang bisa dipergunakan, yang akan menguatkan argumentasi kita, itu yang dipergunakan. Apakah satu halaman boleh? Boleh, tapi nggak etis kayak gitu kan? Kayak gitu. Dan capek juga kita mindahin satu halaman kayak gitu kan, kayak gitu. Apakah diperbolehkan untuk memparafrase kalimat menggunakan situs online di web? Oh, oke. SciBot ya? Betul nggak? Saya nggak tahu. Cuman saya selalu wanti-wanti kepada mahasiswa saya. Ada Pak artikel spinner Pak. Itu. Jangan tergoda untuk menuliskan menggunakan SciBot. Jangan. Kenapa? Itu seperti buah holdi. Seperti Apple di Adam dan Hawa. Biasanya sih seperti itu. Kalau saya sih nyarannya, karena kan itu ngambil teks, crawl teks dari internet kan kayak gitu kan. Dia nyambungin satu demi satu. Oke, mungkin dosen kalian tidak tahu. Tapi ketika misalnya kalian bekerja nanti, dan ketika dimasukkan ke dalam plagiarism checker, itu bakal terdeteksi kayak gitu. Jadi kalau saya sih nyaranin jangan. Kalau paraphrase itu gampang kok. Kita bayangin aja kayak teman-teman dapat curhat dari orang lain, dan teman-teman kan kalau kita suka curhat, jangan bilang-bilang ya kayak gitu. Dan kita bilang-bilang juga ke orang lain kan, itu paraphrase kan, sebenarnya itu paraphrase. Nah, itu aplikasikan saja di dalam teks. Itu paraphrase seperti itu. Menceritakan gosip. Nah, biasanya kayak gitu kita itu. Jadi gampang kok. Makanya saya selalu bilang mudah kayak gitu. Itu teman-teman intermezzonya. Kalau saya sih jangan sampai tergoda untuk menggunakan SciBot kayak gitu. Itu sih saya selalu bilang, saya bukan anti ini, bukan anti teknologi, bukan, tapi kan menulis itu keterampilan ya, biasanya kayak mengendarai motor, mobil. Kalau nggak diasah ya nggak bakalan bisa kayak Valentino Rossi kayak gitu. Jadi terus diasah aja. Karena nanti kan yang bakal jago itu sebenarnya orang-orang bahasa. Karena selalu dimediasi oleh tulisan kan, mau internet dimediasi oleh tulisan. Saya ini dimediasi oleh tulisan ide saya. Jadi bagaimana kalian mau jago kalau nggak bisa menguasai senjatanya? Sudah pakai SciBot lalu di paraphrase boleh? No, jangan. Intinya kalau saya sih jangan. Itu no, jangan. Intinya udah masuk ke SciBot lalu ke SciMaker itu no. Jangan please. Jangan tergoda. Kalau misalnya mau iseng-iseng ya boleh, tapi kalau untuk nulis asli ya jangan gitu maksud saya. Pokoknya jangan tergoda deh kalau menurut saya itu. Jangan tergoda ya. Iseng-iseng, kalau iseng-iseng boleh. Saya juga iseng-iseng pengen lihat AI-nya udah sampai mana gitu kan. Itu boleh, cuman please jangan tergoda. Saya selalu nekanin ke mahasiswa saya yang di ITB, jangan, nanti kalian akan menyesal kalau misalnya ketahuan plagiat, karena plagiat itu lama kan ininya kan, ketahuannya kan, bisa 1 tahun 2 tahun, itu udah karir kita akan hancur gitu kan. Kalau SEO, nah satu lagi ya, nanti kita akan tunjukin bedanya SciBot sama Grammarly atau CPB di bahasa Indonesia itu apa. Nanti kita akan lihat yang itu ya. Oke, seperti itu teman-temannya. Ini contoh yang tadi kita praktiknya. Oke, nah baru ke paragraf ketiga, udah kemana-mana sorry. Paragraf 1 biar balik lagi. Paragraf 1 kita itu overview topik, fenomena-fenomena apa yang muncul terkait dengan basis data yang akan diteliti. Di paragraf kedua identifikasi gap penelitian teman-teman. Di paragraf ketiga berikan. Oke, sudah tahu ada gap-nya, berikan. Kenapa sih riset ini worth it dijalankan? Kenapa sih riset ini penting dijalankan? Misalnya, kalau tadi identifikasi gap-nya itu bahwa penelitian mengenai sosok laki-laki itu sangat kurang, itu bisa menjadi salah satu alasan. Oleh karena itu, riset ini perlu dilakukan untuk memberikan gambaran
bagaimana laki-laki, misalnya seperti itu, distereotipkan, dikonstruksikan di Indonesia. Ini penting untuk apa? Nanti sesuai dengan penelitian teman-teman. Kalau misalnya iklan pariwisatanya ingin marketing ke peserta laki-laki, ini memberikan gambaran. Ini akan bisa digunakan untuk apa? Misalnya kayak gitu. Oke, itu di paragraf ketiga. Di paragraf terakhir, nah ini yang paling penting. Kita suka lupa di paragraf terakhir ini ngomongin apa. Nah, ini biasanya di paragraf terakhir kita bisa membicarakan dua hal. Kita bisa ngomongin soal tesis statement, kita juga bisa ngomongin outline penelitian. Kalau tesis statement itu apa? Jadi tesis statement itu tujuan. Biasanya kalau di rumusan masalah kan setelah rumusan masalah suka ada tujuan nih. Oke, jadi tujuan umum dari riset kalian ingin apa? Misalnya seperti ini. Dari hal tersebut saya lihat di bagian paling bawah. Dari hal tersebut, artikel, makalah atau skripsi ini akan membahas apa? Biasanya seperti itu polanya tulisannya. Akan membahas apa? Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menggambarkan sosok laki-laki dalam iklan di Indonesia. Misalnya seperti itu. Biasanya dua seperti ini. Ini tesis statement-nya. Kemudian setelah itu bisa memberikan outline penelitian. Outline penelitian itu kayak gimana? Bisa diberikan pada bagian selanjutnya, pada bab 2, akan dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan periklanan dan gender. Pada bab 3 akan dianalisis soal analisis data. Pada bab 4 akan dianalisis soal simpulan. Outline penelitian itu kayak gitu. Jadi di pendahuluan berikan gambaran bab selanjutnya itu ngomongin apa sih. Jadi ada roadmap bagi pembaca. Setelah dibombardir overview topik di paragraf 1, di paragraf 2 identifikasi gap, di paragraf ketiga itu signifikansi riset teman-teman itu apa, di paragraf keempatnya berikan roadmap-nya. Oke, bab keduanya ngomongin apa, bab ketiganya ngomongin apa, bab keempatnya ngomongin apa. Biasanya sih kayak gitu. Outline-nya kayak gitu. Jadi pembaca terus aja dipaksa buat ikut penelitian teman-teman. Berarti tujuan penelitian itu ada dua ya. Satu di LNRI, yang kedua di subbab tujuan penelitian. Kalau di tujuan penelitian itu biasanya kan ada tujuan umum, ada tujuan khusus kan, biasanya seperti itu. Ada purpose, kalau dalam bahasa Inggris, punten Bu Yuli takutnya saya salah ya, ada purpose, statement of purpose biasanya seperti itu. Nah, itu ada tujuan umum itu tujuan globalnya dari riset kalian ingin nunjukin apa. Dari sana diturunkan ada tujuan khususnya. Si tujuan khusus ini yang mendukung ketujuan umum. Yang tujuan khusus ini biasanya disimpan di subbab yang tadi setelah rumusan, biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pembatasan teori di bab 2, terkadang ada dosen yang membatasi kalau iya berapa jumlah teorinya. Oh, kalau ini sebenarnya debatable ya. Pembatasan jumlah teori ini sebenarnya debatable. Jadi mungkin kalau saya sih selalu seuzon pada guru saya. Kenapa dibatasi? Biar nggak banyak baca, lebih baik nonton Netflix, biasanya sih seperti itu. Jadi diambil sisi positifnya. Tapi kalau ditanya apakah pendapat saya ada pembatasan teori, tidak ada pembatasan teori as long as itu mendukung penelitian teman-teman. Kalau saya sih seperti itu gitu. Nggak ada pembatasan teori, oke? Kecuali kalau kita konteksnya pendahuluan ya. Jangan terlalu detail kalau di pendahuluan. Cukup menyebutkan 2 penelitian lah. Jangan 5 penelitian. Wah, udah itu mah di bab 2 seperti kata Bu Yuli tadi. Kalau saya saranin sih 2 di-highlight penelitian yang penting yang ada di pendahuluan yang jadi monumental misalnya seperti itu. Kalau di periklanan misalnya teori-teorinya multimodalitas Gunter Kress misalnya seperti itu. Itu di iklan bisa seperti itu. Jadi Pak, 2 sumber teori atau lebih yang berbeda boleh saja di bab. Saya kurang paham ini pertanyaannya. 2 sumber teori atau lebih yang berbeda boleh saja di bab 2. Nanti saya kurang paham Pak Yogi, nanti kita bisa diskusi ya yang mengenai ini. 2 sumber teori atau lebih di bab 2. Nanti kita bisa diskusikan. Saya nggak paham teori ininya pertanyaannya. Oke, seperti itu. Nanti boleh ditulis lagi biar saya lebih paham. Nah, itu kira-kira pembuatan bab 1-nya. Penelitian terdahulu itu harus, oh iya, Bu Iim Rogayah, penelitian terdahulu itu harus disebutkan penulisnya atau tidak? Ya iyalah, masa ya iya dong. Jadi betul itu harus dituliskan. Karena kalau tidak,
Tadi kan tekniknya udah dikasih tahu, bisa nama penulisnya di dalam kurung atau tidak. Kenapa itu harus dituliskan? Karena kalau tidak teman-teman bisa dikategorikan sebagai plagiat. Nah ini teman-teman untuk memperbaikinya kan harus bikin adendum, korrigendum, biasanya sih seperti itu. Nah kalau nggak ada tahu nanti Bu Yuli bisa bisa apa? Bisa bikin sesi yang baru. Bagaimana memperbaiki scientific error dalam publikasi itu kayak gitu itu boleh banget yang kayak gitu ya. Oke. Harus dituliskan ya, kalau tidak nanti sama si plagiarism checkernya dianggap plagiat. Jadi tetap sumber itu harus, sumber gambar, sumber teks itu harus ditulis. Nah, oke, judulnya juga no. Oke, kalau saya izin balik lagi ya Bu Yuli ya. Jadi kalau menuliskan riset sebelumnya boleh menuliskan judulnya, boleh juga tidak. Tapi kalau saran saya jangan. Kenapa? Karena judulnya nanti akan diberikan di daftar pustaka. Capek-capek. Kayak gitu. Jadi kayak gimana? Boleh polanya seperti ini. Jadi kutipannya dulu, riset pendahuluannya dulu, kemudian nama orang, nama belakangnya ya, nama belakangnya. Oki Dwi Hapita, berarti di sini Hapitanya yang ditulis. Tahun berapa, halaman berapa. Boleh seperti ini. Ini gaya ya, tergantung nanti flow informasi yang ingin diberikan oleh teman-teman. Boleh juga gaya ngutipnya seperti ini, boleh juga gaya ngutipnya seperti ini. Mengacu pada Hapita, Bu Oki, mohon maaf kalau salah ya. Pada Hapita tahun berapa? 2015 disebutkan bla 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 bla. Boleh seperti ini, gaya ngutipnya. Jadi tetap si nama penulisnya dicantumkan. Boleh di dalam kurung, boleh di luar kurung. Biasanya sih seperti itu. Oke? Jadi tetap mencantumkan sumbernya. Tetap mencantumkan nama penulisnya. Biar apa? Selain untuk menghindari tadi plagiarisme, biar kita bisa terlihat keren banyak baca. Kalau saya sih suka itu. Ini bacaannya banyak banget kayak gitu. Tapi jangan terlalu detail, please. Jangan terlalu detail. Karena kalau terlalu detail sama seperti tadi ditunjukkan oleh Bu Yuli, itu ya udah di bab 2 bukan pendahuluan kalau terlalu detail. Kayak gitu ya. Nah, di sini kalau judul ya tadi di pendahuluan ya, di daftar pustaka. Kalau saya saranin, kalau teman-teman sudah menulis karya ilmiah, gunakan si PEBI. Ini bedanya dengan SciBot. Kalau SciBot kan membuat tulisan. Kalau si PEBI itu kayak Grammarly, tapi dalam bahasa Indonesia. Jadi ini untuk Windows, kita cukup masukin ke sini, nanti dia akan nunjukin mana yang salah, mana yang tidak, grammarnya. Yang typo, yang saltik, itu akan diperbaiki oleh si PEBI ini. Ini khusus yang Windows. Tapi pengguna Apple, ini sayangnya Kementerian Kemendikbudnya ini kayaknya tendernya sama Windows. Jadi yang Apple-nya belum ada. Saya nyari-nyari kayak gimana yang buat Apple-nya. Untungnya ada yang melakukan penelitian bikin ini aplikasi juga sama. Untuk yang Apple bisa menggunakan ejaan.id. Jadi kalau misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak di STBA, biasanya kalau teknik saya, kan kalau baca tugas itu suka ini kok D-nya nggak digabung, kok ini kalau bahasa Indonesia suka kayak gitu kan. Saya suka meminta kepada mereka, sebelum ngumpulin tugas, masukin dulu ke sini, harus ada buktinya, screenshot-nya. Dan ini enaknya gratis, jadi mahasiswa saya bisa ngegunain ini gitu. Enaknya gratis, jadi kita lebih enak bacanya. Kalaupun ada error sedikit, ya nggak masalah gitu, nggak terlalu tersiksa kita baca itu kan, baca tulisan itu kan. Jangankan teman-teman mahasiswa saya juga kalau nulis yang pertama, ini saya nulis apa kan kayak gitu. Tapi kalau masuk ke sini biasanya diperbaiki saltiknya kayak gitu, lebih enak lah, lebih mudah nulisnya. Kalau yang untuk bahasa Inggris, Bu Yuli, kalau nggak Grammarly, ke mahasiswa saya biasanya ngegunainnya Trinka biasanya kayak gitu. Bu Yuli lebih jago soal teknis ini. Nanti teman-teman semua bisa nanya ke Bu Yuli. Trinka lebih murah ininya dan dibanding Grammarly. Biasanya sih seperti itu. Kalau yang bahasa Jerman sama bahasa Perancis, Grammarly harus bayar, Pak. Oh iya, di Shopee sama di Tokopedia ada, itu bisa digunakan sebenarnya yang sharing akun, tapi saya belum pernah. Biasanya sih saya ngegunain ini Grammarly yang gratis, tapi yang terbatas biasanya ya, yang terbatas ininya si teksnya. Kalau misalnya yang plagiarism checker,
biasanya ini saya selalu meminta kepada teman-teman saya selalu meminta setiap tugas penulisan yang dibuat meminta untuk melampirkan plagiarism checkernya. Biasanya sih seperti itu. Plagiarism checkernya, sorry. Biasanya saya suka ngegunain yang gratis ke mahasiswa. Karena kalau yang seperti Turnitin Authenticate kan itu bayar ya. Teman-teman mahasiswa biasanya saya minta untuk masukin ke sini biasanya. Mau ke plagiarism checker, duplicate checker, ini gratis, masukin dulu ke sini, nanti di screenshot hasilnya kayak gimana, walaupun terbatas. Minimal itu menghindari yang plagiarism tadi. Kalau similaritiesnya banyak, itu saya minta mereka kalau kutipan langsungnya banyak, diubah ke paraphrase kayak gitu. Teman-teman, mohon ini jangan salah persepsi, jangan salah pemikiran. Similarities itu karena ada mahasiswa ada teman saya yang beranggapan similarities itu berarti kebolehan untuk plagiat. No, itu beda. Similarities itu berarti teman-teman kebanyakan menggunakan kutipan langsung kayak gitu. Nah, similarities itu kan kesamaan kayak gitu. Jadi kalau kesamaan itu yang harus diubah biasanya seperti itu di parafrase. Kalau Jerman, ya ada langsung di wordnya betul. Kalau bahasa Jerman itu lebih keren. Biasanya sih saya suka ngeinin ke sini untuk menghindari plagiarism itu biasanya. Saya minta untuk screenshotnya kayak gitu ya. Oke. Kemudian nah karena sudah 2:30 ya pas ya 14:20 ya saya itu ya. Pas ya Bu Agnes ya? Kan ini sekalian tanya jawab, pada sesi tanya jawab Pak, langsung dibablasin sampai 14:30 tidak apa-apa. Nanti akan mungkin ada 1, 2 yang ingin bertanya di akhir, kita gunakan 5 menit terakhir untuk. Oke, boleh. Jadi sebagai rekap sebelum ke sini ya, sebelum praktik, sebelum teman-teman nanya, jadi secara umum yang paling mudah membuat pendahuluan itu kita menggunakan konsep piramida terbalik. Oke, jadi piramida terbalik ini kita ngomongin dari hal yang khusus, kemudian ke hal yang dari hal yang umum ke hal yang khusus. Oke, ini akan memudahkan, akan memberikan guidance pada teman-teman biar tidak menulis seperti tadi, tiba-tiba ke Tuhan, tiba-tiba misalnya ke topik-topik yang lain. Oke, paragraf pertama kita ngomongin apa? Paragraf pertama kita ngomongin topik yang basisnya data kita. Walaupun topik kita soal bahasa, betul, tapi jangan di bahasanya. Tapi langsung menukik ke data teman-teman. Kalau datanya soal iklan, kalau datanya soal percakapan, berarti itu yang kita tuliskan di sana. Overview topiknya. Di paragraf kedua, teman-teman bisa menuliskan juga kondisi saat ini kayak gimana, atau riset sebelumnya kayak gimana. Oke, di sini teman-teman identifikasi gap yang muncul itu apa. Kalau kebanyakan yang membahas soal ini, sebelumnya bagaimana? Nyari datanya di mana? Tadi bisa menggunakan Google Scholar, bisa juga menggunakan Open Knowledge Maps. Gitu. Kalau saya sih saranin Open Knowledge Maps biar langsung tercluster, terlihat. Kalau yang kebanyakan teorinya tadi kan Roland Barthes tuh yang paling gede. Nah, berarti kita gunain teori yang lain misalnya kayak gitu. Di paragraf ketiga, kita bisa lihat statement signifikansi riset teman-teman itu kayak gimana. Kontribusinya apa pada pengembangan ilmu pengetahuan, praktisnya kayak gimana, misalnya seperti itu, secara garis besar aja. Kemudian di paragraf keempat, paragraf terakhir, itu tesis statement-nya. Tesis statement-nya mohon dibedakan, ada tujuan umum sama tujuan khusus. Tadi betul, kata Ibu Titin, kalau tujuan khususnya nanti disimpan setelah di rumusan masalah. Adapun di tujuan umumnya ini yang secara general aja, bahwa riset ini akan meneliti soal A, B, C, D, misalnya dengan metode A, B, C, D. Seperti itu. Kemudian berikan outline penelitiannya. Outline penelitiannya pada bab 2 akan diceritakan soal apa, garis besarnya dulu. Oke, bab 3 akan apa, bab 4 akan apa. Itu garis besarnya. Kira-kira seperti itu terkait dengan overview penelitian. Nah, seperti itu Bu Agnes ininya. Apakah sudah Pak? Sudah, sip. Oke, kita bisa masuk ke diskusi ya. Kalau begitu, ini ada pertanyaan dari Pak Adam Darmawan, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferry, katanya. Tadi sebenarnya sudah diulas, katanya. Nah, beliau pernah membaca di artikel jurnal lokal maupun internasional. Biasanya beberapa penulis memulai paragraf pembukanya bertele-tele seperti orang mau minjem uang, katanya. Nah, pertanyaannya,
Beliau sebenarnya ingin meneliti penelitian yang belum banyak diteliti atau masih baru. Kira-kira tips dan triknya seperti apa agar paragraf-nya menjadi eye catching dan bahasanya mudah dipahami orang awam, gitu, Pak. Oke, oke. Betul itu apa yang dikatakan oleh Pak Adam itu betul banget. Orang Indonesia, saya sendiri itu biasanya kalau nulis kayak atau seperti orang mau minjam uang. Jadi bertele-tele kemana dulu. Nah, kalau misalnya yang belum banyak diteliti, biasanya saya suka mengaitkan pada hal-hal yang umum diketahui oleh pembaca dulu. Makanya tadi ada overview topiknya. Misalnya, kalau misalnya saya boleh ngasih contoh, misalnya, saya izin share screen lagi ya Bu Agnes ya. Mangga, Pak. Oke, jadi kalau misalnya, dulu waktu COVID-19 baru muncul kan kita nggak tahu ya COVID-19 itu kayak gimana. Di paragraf pertama kita ngomongin soal apa kan kayak gitu biasanya. Oke, kalau saya biasanya ada satu penelitian yang menarik, dia ngomongin soal influenza dulu. Oke, jadi karena itu masih satu bagian kan, si COVID-19 ini masih dalam satu bagian. Misalnya influenza merupakan virus yang berkembang di masyarakat. Nah, di sini kita udah ngasih cantolannya nih, biar si pembaca walaupun risetnya ini jarang atau baru dilakukan, soal COVID tahun 2020 kan masih jarang. Ketika kita nulis langsung COVID-19-nya, itu mereka nggak tahu ini COVID-19 itu apa. Otomatis kita perlu cantolan. Biasanya sih saya ngebayanginnya kayak gitu. Cantolannya apa? Yang masih ada kaitannya, tetapi umum diketahui. Influenza sama COVID-19 kan itu sama-sama satu virus kan. Nah, di sini setelah kita ngasih cantolan, nggak usah panjang-panjang, satu kalimat aja. Yang penting si pembaca ingat, tercantol gitu. Salah satu perkembangan virus influenza yang saat ini muncul, nah, yaitu COVID-19. Di sini, lihat, di sini kita bisa lihat, ini overview topik yang umum, kayak gitu. Tapi masih ada cantolan sama si COVID-nya. Si COVID-nya ini yang baru. Biasanya kalau riset-riset yang baru diteliti, kita perlu cantolan dulu ke pembaca biar si pembacanya ingat, biar si pembacanya tahu, oh ini merupakan bagian dari virus influenza yang berkembang. Saya sih biasanya seperti itu, Pak Adam. Baik, Pak Adam, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Adam ya. Kemudian ini ada lanjutan pertanyaan dari Pak Yogi tadi, Pak, yang menanyakan apakah boleh 2 teori di bab 2 tadi. Nah, Oh, ya, maksud ya, beliau, yang tadi ya. Oke. ya, Nah. maksud beliau, apakah teori dari pakar A dan B dan seterusnya yang ada, apa gimana ini? Oh, Apakah paham. boleh ada di Oke. pendahuluan begitukah, Pak? Mungkin ya maksudnya? Apakah benar, Pak Oke. Yogi? Mungkin Atau ini kita Bu ngobrol Agnes saja? izin ikut menginterpretasikan ya dari Yogi. Mungkin nih misalnya Pak Ferry, teori tentang konstruksi gender ada dari A dan B. Nah, boleh nggak dimasukin semua di bab 2 gitu? Karena kan Oke. biasanya kita untuk mencontek di bab 3 itu kan pakai Oh. teorinya satu aja gitu ya. Oke, Itu bukan oke. Yogi. Oke, kalau jadi kayak gini, kalau saya bagikan gambaran ke teman-teman, bab 1 itu ngomongin apa, garis besarnya itu nunjukin ke pembaca kalau riset kita penting, kayak gitu. Bab 2 ngomongin apa, mendudukan orang lain kalau cara menganalisis itu bagaimana. Itu kayak gitu. Kalau ada yang cocok, framework yang bisa kita pergunakan itu kita gunakan di bab 3. Framework yang kita temukan di bab 2 berdasarkan hasil pembacaan riset-riset sebelumnya, kita gunakan di bab 3 untuk menganalisis data kita. Yang keempat itu simpulan. Simpulan buat apa? Itu menjawab rumusan masalah. Framework-nya seperti itu. Kalau secara garis besar. Nah, di bab 2, apakah boleh ada 2 teori? Tidak, mengenai misalnya ada konstruksi gender. Teori A sama teori B. Itu boleh saja. Cuman teman-teman harus menentukan kalau menurut saya si teori apa, framework siapa yang akan dipakai nanti di bab 3. Itu yang paling penting. Keputusan, karena kan kalau penelitian itu justifikasi ya. Kenapa kita ngambil A tidak ngambil B? Nah, itu teman-teman harus bisa menjustifikasi. Tadi justifikasi dimulai di mana? Kenapa sih riset teman-teman penting? Nah, itu di pendahuluan justifikasinya itu. Dari mana justifikasinya diperoleh? Dari riset-riset sebelumnya.
Nah, ketika teman-teman memasukkan dua teori, teman-teman harus bisa membedakan. Teori A itu kelebihannya apa, teori B kelebihannya apa. Nanti di akhir bab 2, teman-teman bisa menuliskan tuh. Pada bab selanjutnya kan tadi ada outline penelitian ya. Jadi kalau saya sarankan tiap bab itu selalu diberikan gambaran rangkuman yang sudah dilakukan sama gerbang ke bab selanjutnya itu dikasih clue dulu si pembaca biar nggak bosan. Pada bab 3 akan dipergunakan teori A dari framework B, untuk menganalisis data A, B, C, D. Teori ini dipergunakan karena A, B, C, D, kayak gitu. Jadi yang sudah dibahas berbusa-busa di subbab bab 2 itu, teman-teman diambil, kemudian dikasih alasan. Kenapa sih pakai yang A, nggak pakai yang B? Tapi kalau dua-duanya boleh ditampilkan, boleh banget. Jadi teman-teman bisa mengontraskan. Oh, kalau yang A kelebihannya ini, yang B kelebihannya ini. Kayak gitu. Itu boleh saja kayak gitu. Cuman tetap memastikan bahwa hanya satu yang dipakai gitu, biar nggak tumpang tindih. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan menjawab Pak Yogi. Oke, bagaimana kita langsung tanya langsung ke Pak Yogi. Pak Yogi, seperti itukah yang dimaksud? Oh, ini mahasiswa ya, Bu Yuli ya? Iya, mahasiswa. Oh, Kejawab ya. Oke, semoga menjawab ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Yogi ya. Jadi tadi boleh menggunakan dua, misal mau dikontraskan, namun tetap hanya ada satu yang digunakan sebagai framework untuk menganalisis, begitu ya Pak Ferry ya? Yes, betul seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mengingatkan kembali, mangga yang belum mengisi presensi, silahkan isi presensi, tautannya sudah ada di kolom wicara. Oke, tadi sudah ada jawaban dari Pak Yogi, iya betul terjawab, udah. Oke, baik, apabila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, apakah masih ada? Kita satu lagi bisa ya, Bu Yuli, kalau satu lagi. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Dari Bella. Ada. Oh, Bella, oke ini dari Bella. Oh, oke. Untuk di pendahuluan itu bagaimana ya Pak cara menulis pengertian mudahnya? Oh, ini cara pengertian menulis pengertian mudahnya pengertian virtual tour atau pendahuluan secara keseluruhan? Takutnya saya salah. Atau kita ngobrol saja dengan Bella ya? Bella, boleh. Bella mangga bisa diutarakan pertanyaannya secara lisan supaya kami bisa lebih memahami. Oke, mangga Bella bisa dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum Pak sebelumnya. Ya, waalaikumsalam. Gimana? Ya gini Pak, jadi belakangan ini karena COVID kan banyak ya mulai ada seperti virtual tour yang biasanya kita lihat itu kalau virtual tour kayak kita berasa jalan-jalan tapi dari rumah gitu. Nah, kan banyak orang Indonesia yang belum tahu tentang virtual tour itu apa sih gitu, dan banyaknya juga virtual tour ini biasanya kayak di website tertentu gitu loh, kayak apa sih? Ada apa sih Pak? Maksudnya kayak website yang menunjukkan ini loh wisatanya Indonesia gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu tuh mending cara menjelaskannya gimana gitu Pak, karena belum banyak orang yang tahu gitu tentang virtual tour tuh apa gitu, dan jarang gitu di Indonesia, tapi untuk di luar negeri itu udah ada gitu. Oke, udah kebayang. Kalau misalnya Bella mau bikin pendahuluan, biasanya saya buat dulu kata kunci seperti ini. Tadi disebutkan oleh Bella ada 3 kata kunci utama sebenarnya, yaitu virtual tour, COVID-19, sama pariwisata. Kayak gitu kan? Jadi 3 bagian ini yang bisa kita olah untuk buat paragraf 1, 2, 3, sama 4-nya. Tadi saya bilang kalau di paragraf 1 itu selalu overview topik yang paling besar. Berarti kan basis datanya ini soal pariwisata, kayak gitu. Benar nggak, Bella? Nah, kalau saya paragraf 1 ngomongin apa? Biasanya seperti ini. Pariwisata di Indonesia berubah ketika, udah langsung menukik nih, ketika COVID-19 datang, misalnya seperti itu. Ini overview topik yang sangat besar. Pariwisata di Indonesia berubah ketika COVID-19 datang. Orang-orang kini menggunakan virtual tour, ini kata kuncinya diturunkan, virtual tour sebagai salah satu langkah untuk bepergian atau berdharma wisata.
Oke, di sini kalau Bella mau memberikan keterangan definisi boleh. Virtual tour, virtual tour merupakan bla 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 bla. Di sini kalau ngutip dari orang, misalnya dari Pak Asep Ahmad, di sini bisa nambahin Ahmad 2020 kayak gitu. Jadi paragraf 1 ini topiknya udah luas, udah langsung menukik ke basis datanya soal pariwisata, kemudian virtual tour-nya ada. Kemudian diberikan misalnya virtual tour ini memberikan poin yang menarik, bukan poin, memberikan hal baru di Indonesia. Baru di sini di paragraf kedua, udah ada belum penelitiannya soal itu? Berikan gap masalahnya. Misalnya penelitian sebelumnya soal selama ini penelitian di Indonesia berbicara soal bla 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 bla. Misalnya belum ada bla 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 bla. Sebelum ke sini Bella juga bisa masuk ini contoh-contohnya. Contoh-contoh virtual tour-nya apa saja? Contoh-contoh virtual tour pariwisatanya kayak gitu kayak gimana? Di sini. Makin menyempit, makin menyempit, makin menyempit. Biasanya sih paling gampang kayak gitu. Tulis dulu kata kuncinya, kemudian setelah itu coba dimasukin. Biasanya sih kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab Bella. Oke, terima kasih Bella. Baik, sesi tanya jawab sudah berakhir. Kalau misalnya ada yang belum terjawab, kami mohon maaf. Untuk yang selanjutnya, sesi selanjutnya yaitu praktik penulisan kerangka latar belakang yang nantinya akan dipandu atau akan didampingi oleh para fasilitator. Nah, namun sebelum itu akan disiapkan dahulu breakout room-nya, ada 4 breakout room nanti. Nah, ini ada beberapa fasilitator yang saya akan bacakan dulu beberapa profil singkat daripada para fasilitator. Fasilitator pertama yaitu Dr. Zaki Asidiki, beliau merupakan Ketua Prodi Bahasa Inggris STBA Yapari Aba Bandung. Beliau merupakan lulusan dari program Doktor Linguistik Universitas Pajajaran tahun 2022. Kemudian minat penelitian beliau yaitu analisis wacana kritis, multimodalitas, dan semiotika. Kemudian fasilitator 2 ada Ibu Dian Agustina Pratama MA. Beliau merupakan salah satu dosen di Prodi Bahasa Prancis STBA Yapari Aba Bandung. Beliau merupakan lulusan dari program Magister Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Kemudian minat penelitian beliau adalah gender dan maskulinitas. Fasilitator 3 ada Bapak Dian Rizky Azari M.Hum. Beliau merupakan salah satu dosen juga di Prodi Bahasa Jerman dan merupakan staf di LP Lembaga Penjaminan Mutu STBA Yapari Aba Bandung. Beliau merupakan kandidat doktor dari Fakultas Sastra FIB Universitas Indonesia sejak tahun 2018. Minat penelitian beliau yaitu sastra, pengetahuan budaya, kesenian, kajian filsafat, dan kajian Islam. Fasilitator yang keempat yaitu Bapak Asep Ahmad Mulisian, maaf. Beliau juga merupakan salah satu dosen program studi bahasa Jepang dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STBA Yapari Aba Bandung, kandidat doktor juga dari FIB Universitas Pajajaran. Minat penelitian beliau yaitu gender, budaya, pendidikan bahasa Jepang, dan teknologi pendidikan. Itulah profil dari 4 fasilitator kita. Nah, apakah breakout room-nya sudah disiapkan? Nanti room pertama fasilitatornya adalah Pak Zaki, kemudian room kedua adalah Ibu Dian, room ketiga adalah Pak Dian Rizky, yang keempat fasilitatornya yaitu Asep Ahmad. Nah, mangga nanti para peserta akan secara random masuk di room 1 sampai room keempat. Begitu ya, Bapak Ibu. Oke, itu sudah dibuka, silakan langsung join saja ya para peserta ya. Silahkan join. Untuk fasilitator boleh joinnya nanti saja karena bisa pindah-pindah room ya. Pak Ferry boleh stay di sini ya Pak, nanti boleh ke kamar mandi dulu Pak selama latihan ya.
kamar mandi Wih, dulu, lihat tuh boleh gedung ngemil asli. dulu Pak gitu ya. Siap. Gitu. Jadi nanti di berikutnya mereka akan presentasi di main room Pak. Siap, Presentasi siap. hasil dari latihan ya. Ya. Mangga Pak Asep Pak Zaki masuk ke breakout room 1 dan 4 ya. Good luck ya Pak Asep Pak Zaki.